Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang peserta didik baru SMP Bina Cipta Karya Cilegon dan wali murid yang ikut bergabung dalam kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS yang kita laksanakan secara daring melalui WA Group ini. Puji dan syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri. Nama Ibu Ruri Mustika Ningrum, SPD Ing. Di sini Ibu selaku Waka bidang kurikulum akan menjelaskan tentang pengenalan kurikulum SMP Bina Cipta Karya Cilegon. Langsung saja, sebelum penjelasan itu, kita akan jawab apa itu kurikulum. Di dalam dunia pendidikan formal, kurikulum memiliki peranan yang sangat penting untuk keberhasilan pembelajaran. Karena apa? Di dalam kurikulum terdapat sekumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran, dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya pembelajaran. Yang mana sesuai dengan pengertian kurikulum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dengan adanya kurikulum, maka proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan dengan baik dan teratur. Kurikulum tentunya wajib diterapkan di setiap sekolah yang ada di Indonesia sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku. Dengan adanya kurikulum, maka aktivitas dalam belajar mengajar yang dilakukan di sekolah mampu memenuhi standar pendidikan. Kurikulum disusun, disiapkan, dan dikembangkan untuk kepentingan pendidikan, terutama untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat hidup di dalam masyarakat. Maksudnya di dalam masyarakat, jadi bukan hanya menerapkan kemampuan atau skill saja, tapi peserta didik juga harus dapat menerapkan nilai hidup serta norma yang baik di dalam masyarakat. Dengan adanya perkembangan kurikulum dari tahun ke tahun, hingga pada saat ini, SMP Bina Cipta Karya Cilegon telah menerapkan kurikulum 2013 dari tahun pelajaran 2017-2018. Maka sampai saat ini, SMP Bina Cipta Karya Cilegon telah menamatkan satu angkatan dengan ijazah kurikulum 2013, yakni tamatan tahun 2020 yang sebelumnya masih mengikuti tamatan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau kurikulum 2006. Mengapa harus kurikulum 2013? Marilah kita lihat di dalam rangkuman elemen perubahan kurikulum 2013 terdapat 4 bagian, yaitu 1. Elemen kompetensi, yaitu keterpaduan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, elemen isi,
yaitu berpikir tingkat tinggi, terpadu, dan kontekstual. Ketiga, elemen proses, yaitu kreatif, kritis, melibatkan orang tua, melakukan dan bervariasi. Yang keempat, elemen penilaian atau pemantauan, yaitu penilaian otentik atau pengamatan pada saat kejadian dan alamiah. Di dalam kurikulum 2013 terdapat muatan struktur kurikulum. Struktur kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran. Struktur kurikulum adalah juga merupakan aplikasi konsep pengorganisasian konten dalam sistem belajar dan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran. Dalam struktur kurikulum SMP Bina Cipta Karya Cilegon, ada penambahan jam belajar per minggu dari semula 32 menjadi 38 untuk masing-masing kelas 7, 8, dan 9. Sedangkan lama belajar untuk setiap jam belajar di SMP BCK yaitu 40 menit. Mata pelajaran dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok A yang terdiri dari mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, bahasa Inggris. Kelompok B, seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, prakarya. Kelompok A adalah mata pelajaran yang memberikan orientasi kompetensi lebih kepada aspek kognitif dan afektif. Sedangkan kelompok B adalah mata pelajaran yang lebih menekankan pada aspek afektif dan psikomotor. Seni budaya dan prakarya menjadi 2 mata pelajaran yang terpisah. Untuk seni budaya, di dalamnya terdapat pilihan yang disesuaikan dengan minat peserta didik dan kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakannya. IPA dan IPS dikembangkan sebagai mata pelajaran integratif science dan integratif social studies, bukan sebagai pendidikan disiplin ilmu. Keduanya sebagai pendidikan berorientasi aplikatif. Pengembangan kemampuan berpikir, kemampuan belajar, rasa ingin tahu, dan pengembangan sikap peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial dan alam. Alokasi waktu belajar per minggu pada masing-masing mata pelajaran. Kelompok A, pendidikan agama dan budi pekerti, 3 jam pelajaran per minggu. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, 3 jam pelajaran per minggu. Bahasa Indonesia, 6 jam pelajaran per minggu. Matematika, 5 jam pelajaran per minggu. Ilmu pengetahuan alam, 5 jam pelajaran per minggu. Ilmu pengetahuan sosial, 4 jam pelajaran per minggu. Bahasa Inggris, 4 jam pelajaran per minggu. Kelompok B, seni budaya, 3 jam pelajaran per minggu. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, 3 jam pelajaran per minggu. Prakarya, 2 jam pelajaran per minggu. Bagaimana bentuk nilainya? Nilai-nilai itu berupa angka dan huruf
serta dilengkapi dengan deskripsi atau penjelasan. Angka yang dipakai rentang 0 sampai dengan 100. Angka menyatakan pencapaian dari semua butir penilaian. Huruf yang digunakan adalah A, B, C, dan D. Huruf menyatakan predikat yakni A. Sangat baik, B. Baik, C. Cukup, D. Kurang. Khusus nilai sikap spiritual dan sikap sosial hanya diberikan dalam bentuk huruf dan deskripsi. Bagaimana peserta didik dikatakan baik? Seorang peserta didik dikatakan baik apabila nilai spiritual dan sosial baik, nilai pengetahuan dan keterampilan di atas KKM atau ketuntasan belajar minimal dari masing-masing mata pelajaran. Predikat untuk masing-masing mata pelajaran adalah A, B, C. Demikianlah sedikit pemaparan tentang pengenalan kurikulum SMP Bina Cipta Karya Cilegon untuk pembelajaran dalam masa pandemi COVID-19 ini akan dilaksanakan secara daring dan luring. Jika memungkinkan, akan diterapkan pembelajaran secara tatap muka pada masa new normal disesuaikan dengan protokol kesehatan. Untuk info lebih lanjut akan diberitahukan melalui grup WA ini. Sekian dari Ibu ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.